warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladhi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladhi yufraqu fihi al-haqqu wal-budlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal-insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit tajwidi wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, roma-roma kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh bin sepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'izah hasanahnya. Wabil khusus guru kita semua, Romo Kiai Haji Imam Bahawi, Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan, Romo Kiai Haji Abdul Hamid, Romo Kiai Mudai dan Romo Kiai Imam Bazar dan Romo-Romo Kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga para pimpinan negara, pimpinan pejabat-pejabat negara yang hadir pada siang hari ini, para asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, mukriin mukriat yang berbahagia dan juga santri-santri semuanya yang kami sayangi dan kami cintai. Mudah-mudahan kita kumpul di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak diberikan mau'izah oleh Romo Kiai Haji Imam Bahawi. Yang penting kita laksanakan apa yang telah diberikan ya. Maka pasti Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Sudah kita yakini dan kita imani bahwa Al-Quran adalah suatu yang paling utama, paling agung, paling afdol. Didawahkan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran adalah suatu yang paling utama, paling agung dibandingkan dengan segala sesuatu kecuali Allah. Maka man waqqaral Qur'an faqad waqqarallah. Siapa yang mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah. Dan siapa yang mengagungkan Allah pasti diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami senang sekali mendengarkan bahwa Bapak Ibu para asatidzah dan ustadzat di sini masih rajin mengaji ya. Masih rajin setor Al-Qur'an. Dan itu memang harusnya kita laksanakan. Sebagaimana Nabi kita yang bertitel Afdolul Khalqi, makhluk paling utama, makhluk paling baik, khairul khalqi, yang pastinya paling cerdas, paling semuanya paling baik. Tapi walaupun begitu memberi contoh kepada kita, masih mengaji sampai hampir wafatnya ya. Di dalam hadis Bukhari ya, dan lainnya, Nabi dengan gurunya yaitu siapa? Malaikat Jibril ya. Setiap malam Ramadan ini selalu mudarosah ya. Kalau kita malam-malam kumpul-kumpul ya untuk nobar ya, nonton bersama kalau ada sepak bola ya. Tapi Nabi
malam Ramadan pasti mudarasah dengan malaikat Jibril mengulangi ya Quran yang sudah diturunkan ya. Jadi setiap tahun Quran yang sudah diturunkan ini diulangi dari awal dengan gurunya malaikat Jibril sampai pada Ramadan terakhir. Ramadan terakhir dengan wafatnya Nabi itu kurang berapa? Ramadan, Syawal, Abid, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Nabi wafat kan Mulut tanggal 12 ya. Berarti 6 bulan dari wafatnya Nabi masih ngaji ya. Nah, kita sudah merasa menjadi guru RTQ saja sudah biasanya malas ngaji ya. Ini Nabi kita masih ngaji ya. Bakal di akhir Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril diterangkan sampai mengulangi 2 kali khataman ya. Maka dari hadis ini banyak para ulama memberi komentar, di antaranya Imam Abu Hanifah ya. Imamnya madhab Hanafi. Man qara al-Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Quran setiap tahunnya 2 kali khataman, maka dia berarti sudah menetapi haknya terhadap Al-Quran. Bapak Ibu berapa kali ini setahun? Tidak bisa dihitung karena banyaknya ya, santri-santri karena banyaknya tidak bisa dihitung atau tidak pernah. Maka mulai sekarang mari kita niati untuk membaca Quran minimal 2 kali dalam setahun ya. Mestinya tidak banyak, setahun 2 kali itu berarti 1 semester 6 bulan khatam sekali. Kalau kita rinci hanya 4 halaman. Berapa? 4 halaman per hari ya. Kalau kita banding membaca korannya ya, setiap hari koran berapa halaman itu setiap hari khatam, tapi Qurannya tidak pernah khatam ya. Dan ini mari kita niati dan mestinya harus kita wajibkan bagi diri kita semua. Kalau ingin kita menjadi ahli Al-Quran, kalau ingin menjadi pecinta Al-Quran, maka minimalnya 4 halaman setiap hari. Ini bagi yang tidak menghafalkan, namun yang menghafalkan harus lebih dari itu ya. Maka dengan kita membaca Al-Quran itu berarti kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang disenangi apa biasanya? Setiap detik, setiap waktu WA-an mesti ya. WA atau ya main apa? Main HP pokoknya. HP dibuka, nanti dimasukkan, baru sebentar sudah dikeluarkan lagi. Ini rata-rata kita ini ya, termasuk saya juga ya. Ini selalu WA-an ya. Kalau apalagi kalau yang pacaran pasti sering sekali ya. Lah WA yang paling utama, yang paling sangat-sangat banyak pahalanya adalah WA-an dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga didawahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang dari kalian cinta berwi'anan, berkomunikasi dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran ya. Jadi kita membaca Al-Quran berarti kita wi'anan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, WA yang berpahala agung ya. Ini mestinya harus bangga kita membaca Al-Quran, berbangga WA-an dengan Allah ya. Contohnya saja umpama Bapak Ibu ya, di WA oleh bupati saja ya, apalagi oleh Presiden Jokowi ya. Umpama ada WA dari Jokowi yang betul-betul dari Jokowi ini ya. Umpama WA-nya gini saja, bagaimana kabar, pasti senangnya bukan main.
wandakno kancane ya. Itu baru presiden. Lah ini Allah Subhanahu wa taala yang WA mestinya harus lebih daripada itu. Nah, maka mari Al-Qur'an aplikasinya jangan sampai ada yang tidak masuk di dalam WA ya, di dalam HP. Sebab nanti kalau kita masukkan aplikasi di HP berarti kita selalu bersama Al-Qur'an ya. Tapi jangan hanya dimasukkan, tetap selalu dibaca dan dibaca. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ini pasti akan mempengaruhi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Sebagaimana didawahkan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Jadi umpama bapak ibu sudah banyak membaca di masjid, di langgar, di RTQ, tapi rumah jangan sampai ditinggalkan untuk baca Al-Quran. Sebab apa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Quran yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Sebab rumah yang tidak pernah untuk baca Quran, yang dibacanya koran, hanya novel-novel berapa juz hatam semua ya. Tapi Quran yang 30 juz tidak pernah hatam, ini akan yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya dan banyak wayak suruh syarru, dan akan banyak kejelekannya. Pilih mana? Apa sedikit jeleknya, apa banyak jeleknya, apa banyak kebaikannya? Kalau disuruh milih pasti milihnya banyak kebaikannya. Tapi sudah diberi resep oleh Nabi, kalau ingin banyak kebaikannya harus banyak membaca Al-Quran ya. Ini sudah resepnya Nabi kita ya. Kemudian di akhirnya wa yudayyaku ala ahli, penduduk rumah akan disempitkan oleh Allah ya. Yang rumahnya tidak pernah untuk baca Quran, ini disempitkan oleh Allah. Di situ tidak disebutkan apa yang disempitkan ya. Maka bisa juga yang disempitkan ini hatinya. Kalau hati sempit, bagaimana jadinya? Pasti akan banyak marah-marahnya. Sumpek cara Jawa nih. Wong sumpek itu ya muring-muring terus ya. Suaminya di uring-uring kalau perempuan ya, atau istrinya, anaknya yang tidak merasa salah diuring-uring kan tidak mau ya. Balus muring-muring, artinya terjadilah pertengkaran karena Qur'annya kurang dibaca di situ. Nah, itu kalau yang disempitkan hatinya. Bisa juga yang disempitkan ini rezekinya ya. Tidak usaha, dagang usaha rezekinya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau yang rezekinya yang disempit. Bisa juga disempitkan barokahnya. Rezekinya banyak ya. Uangnya banyak tapi tidak barokah. Tidak barokah itu ya delalah ya. Banyak keluarga yang sakit, gantian sakitnya, banyak yang masuk rumah sakit, operasi, kanker dan lain sebagainya. Ini kalau kurang barokah rezekinya. Maka intinya mari kita perbanyak baca Al-Quran ya. Dan yang paling penting adalah melaksanakan isinya. Tidak hanya membaca tapi kita akhlaknya tidak baik ya. Harus kita laksanakan isinya. Karena yang paling penting adalah melaksanakan isi yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk Allah kepada manusia supaya bahagia dunia dan akhiratnya. Maka di dalam Al-Quran diterangkan ya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah
hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa amal soleh? Yang mengamalkan isikan Al-Quran, ya. Maka itu adalah ashabul jannah, calon-calon penduduk surga ini, ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi penduduk surga, amin Allahumma amin, ya. Dan akan selamanya di surga. Maka yang penting tadi sudah disinggung bahwa ini kita niatkan untuk halal bihalal. Artinya satu sama lain pasti banyak dosanya, pasti banyak kesalahannya, maka kita niati untuk saling memaafkan, ya, supaya kita bersih dari dosa, utamanya dosa yang berkenaan dengan anak Adam atau ya para manusia ini. Supaya kita masuk surga itu harusnya bersih dari dosa. Maka di dalam ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, ya. Kita pertama disebutkan supaya cepat-cepat berusaha supaya mendapatkan ampunan Allah, ya. Baru kita supaya masuk surga. Jadi artinya masuk surga itu harus bersih dari dosa. Jadi kalau masih ada dosa, ya nanti harus ke rest area dulu, rest area neraka, ya. Kalau bersih baru dimasukkan surga. Maka dengan ini adanya halal bihalal supaya bersih semua, karena Allah sudah membersihkan dosa kita yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayauma waladatu ummuh, sebagaimana kita di hari dilahirkan ibu, ya. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, maka diampuni semua yang sudah melaksanakan puasa 30 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ini saya akan menyampaikan ayat yang ketika saya menjelang umrah ini masuk dalam hati saya, ya. Ya mestinya ya sudah sering kita baca, tapi ya waktu itu merasa ada perhatian tersendiri, ya, yaitu di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau belum ini berarti imannya belum sungguh-sungguh ini, ya. Kita coba apakah kita sudah sungguh-sungguh apa belum, ya. Siapa itu alladzina amanu, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Amanu billahi, kita alhamdulillah termasuk orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan utusannya, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Nah ini yang kadang-kadang kita masih belum yakin, ya. Quran sudah memerintahkan, Quran sudah menjanjikan, tapi kita masih belum yakin. Contohnya ini, ya banyak masih contohnya. Di Al-Quran diterangkan bahwa madu fihi syifa'ul linnas, ya. Madu itu menjadi obat bagi manusia, tapi nyatanya kita kurang yakin, ya. Yang disediakan apa? Kalau batuk konidin, ya. Kalau mah waisan saja, ya. Seakan-akan kita tidak yakin dengan adanya Allah menjanjikan fihi syifa'ul linnas. Ini yang mengenai obat, ya. Banyak sekali, ya. Artinya kita ragu itu artinya kita melaksanakannya itu masih belum yakin, ya. Kita disuruh infak, ya, tapi nyatanya, ya, masih ragu. Padahal janjinya Allah, ya.
Ini di dalam ayat yang menerangkan infak. Ini contoh saja ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang menghutangi Allah, Allah yang maha kaya, yang memberi rezeki, tapi berfirman, siapa yang menghutangi saya? Nah, apa tujuannya menghutangi? Ya, karena kalau orang dikatakan menghutangi, pasti kan akan dibayar. Ya. Umpamanya saja bos besar ya, kepada pegawai-pegawainya, ayo siapa yang menghutangi saya? Kan percaya kalau akan dibayar. Ini Allah mengatakan siapa yang menghutangi saya dengan hutangan yang baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan fayudha'ifahu, maka akan dilipatkan. Jadi dikembalikan, tidak hanya kembali saja tapi dilipatkan. Lipat itu paling tidak kan 2 kali. Masih ditambah afan katsirah, ben percaya gitu loh ya. Beberapa lipatan yang sangat banyak. Jadi kalau kita mau infak itu artinya ya berarti kita itu memberikan hutangan kepada Allah. Itu pasti Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Tapi seringnya kita ya infaknya itu ya kurang percaya itu. Merasa ini mempraktekkan ilmu matematik ya. Matematik kan kalau dimen kan pasti kurang. Nah ini tidak berjalan ilmu matematik. Ini ilmunya Allah. Dikurangi malah bertambah, itu ilmunya Allah. Ya ini. Maka dijelaskan oleh Nabi, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan tambah. Nah ini yang kita kadang-kadang masih belum yakin. Padahal kalau bank ya hanya siapa yang menabung kita akan mendapatkan bunga 0,11%. Wah banyak sayang sekali yang nabung. Tapi Allah mengatakan berlipat-lipat, kita masih ragu-ragu. Nah ini tandanya apa kita ini sudah betul-betul beriman apa belum? Nah ini bisa kita nilai kita sendiri ya. Dan masih banyak perintah-perintah Allah yang kadang-kadang kita masih belum yakin ya. Maka supaya yakin ya, Allah sudah di awal saja sudah memberikan perhatian. La raiba fihi dalikal kitabu la raiba, tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan. Tapi masih banyak yang ragu ini ya. Lanjutnya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Setelah kita iman kepada Allah dan Rasul, mau berjihad. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Harus ada jiwa jihad kita. Kalau jihad yang dulu yaitu hanya perang saja ya. Perang melawan orang kafir, tapi sekarang tidak hanya perang tapi melawan hawa nafsu. Nah, dulu Nabi kita ketika kembali dari perang Badar ya, yang sangat dahsyat, Nabi dawuhnya, kita roja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang akbar. Padahal perang Badar ini perang yang sangat-sangat besar ya. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud perang akbar, jihad akbar? Nabi jawabnya adalah perang melawan hawa nafsu kita. Mari hawa nafsu kita harus kita tahan, kita perangi untuk melakukan yang terbaik ya. Untuk melakukan yang bisa menolong dan bisa menjaga agama kita.
Maka wajahidu bi amwalihim. Di situ Al-Quran selalu menyebutkan bi amwalihim dulu, ya. Kita jihad itu yang pertama yang pertama yaitu dengan harta, ya. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang perhatian, ya. Berarti kita jihad dengan harta itu kan harus punya uang, harus punya harta. Kalau untuk kebutuhan sendiri ndak ada, masa bisa kita membantu yang lain, kan tidak. Maka ini yang perlu kita perhatikan, yaitu jihad untuk supaya ekonomi Islam ini supaya maju, ya. Maka kita harus niat, ya, niat untuk jihad, yaitu dengan memajukan ekonomi Islam, ya. Nah kadang-kadang kita ini senangnya belanjanya ke orang kafir, ya, ya, yang diminum juga produk orang kafir, ya. Ini kurang jihad kita ini, ya. Maka kalau kita membeli harus memperhatikan produk kafir apa produk orang Islam ini. Kalau produk Islam pasti akan lebih barokah, ya. Nah, Bapak Ibu, wiridannya wala aqwa ala naril jahim, yang dipilih apa? Aqua terus, ya. Nah, padahal aqua dulu kan di kita supaya tidak minum itu. Ya kalau ada santri, kalau dari sana ada buya, ada yang lainnya, ini mari itu yang kita minum, dan itu akan lebih barokah. Biar anak-anak kita nanti jadi santri-santri ini, ya. Itu, ya. Jadi pertama mengenai jihad ekonomi Islam ini sangat-sangat menentukan kepada kita semuanya, ya. Maka ya harusnya kalau kita belanja ke orang-orang Islam, kalau mulai dulu kita begitu, pasti ekonomi orang Islam akan jaya. Tapi karena kita sudah ketinggalan ini, harus ya walaupun sedikit harus ada niat begitu. Yang kedua adalah jihad kita yang paling penting adalah jihad mengenai pendidikan, ya. Karena pendidikan inilah yang akan menentukan akidah ahli sunnah wal jamaah kepada anak-anak adalah pendidikan. Mari Bapak Ibu yang sudah mendidik anak di RTK, masuki pendidikan akidah ahli sunnah an-nahdiyah. Kita ajak ziarah, kita ajak berjanjenan, kita ada selawatan. Ini namanya termasuk pendidikan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ya. Kita berikan muktakat seker dan lain sebagainya. Ini penting sekali kita tanamkan mulai dini supaya anak-anak kita jangan tersesat, ya. Karena nanti semua golongan yang ada 73 dari orang Islam ini semuanya akan masuk neraka kecuali yang ahli sunnah wal jamaah ini, ya. Maka mantaplah Bapak Ibu menetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sudah dibimbing dan dipimpin oleh para ulama-ulama, ya, para wali-wali, ya. Maka jangan ragu-ragu ini, ya. Yang sangat penting, ya, yang sangat penting sekali, sehingga kita bisa mengadakan ini, kita bisa bebas mengaji, ini adalah harus kita jihad lewat politik ini, ya. Ini mungkin kiai-kiai sepuh kadang-kadang tidak memahami pemerintah, pasti kurang memperhatikan ini, ya. Karena Imam Bahowi juga ini sering kumpul kepada bupati, sering kumpul anggota DPR, ini pasti tahu kepentingan jihad dengan politik. Tidak berarti kita harus masuk partai politik, tapi yang penting adalah siasah, menguasai dan memilih pimpinan yang baik, itu yang penting, ya. Jadi tidak jadi anggota partai politik tidak apa-apa, tapi yang penting nanti memilih pimpinan yang baik, ini yang penting, ya. Maka mestinya di pondok ini sudah diajarkan, ya, di kitab Jauharatut Tauhid, ya.
Ini mungkin sudah anak-anak pelajari ya. Wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam labi hukmin aqli ya. Jadi wajib bagi kita memilih pimpinan yang adil ya. Adil itu bagaimana ya? Pasti harus Islam ya. Dan juga memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, ini yang penting ya. Jadi nanti kalau ada pemilihan pimpinan, kita harus milih yang mana yang yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah ya. Ini ya perlu diperhatikan. Ini dengan dalil syar'i, bukan dalil akli ya. Ada dalilnya Nabi itu ya. Ketika ada orang bepergian 3 orang harus mengangkat salah satu sebagai pimpinannya. Itu pergi piknik saja ya. Pergi ziarah harus ada pimpinan. Nah, itu apalagi negara, apalagi organisasi yang lain. Nah, ini kewajiban kita. Yang berarti ya pimpinan ini sangat penting karena sangat menentukan ya. Coba kalau bupatinya ini melarang tidak boleh ngaji harus izin, kita repot sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya kita diberi keleluasan tanpa izin, tanpa ada rekomendasi sudah boleh mengadakan. Ini karena apa? Karena bupatinya, pimpinannya yang baik ya. Maka kita sebagai orang Islam, mari kita perjuangkan lewat politik ini. Maka yang penting ketika ada coblosan ya, ini berarti kita wajib nyoblos, sebab milihnya adalah dengan nyoblos ya. Dengan nyoblos itu berarti kita memilih pimpinan. Yang kita pilih siapa? Yang paling baik ya. Yang bagaimana supaya yang orang yang bisa memperjuangkan akidah kita. Siapa orangnya? Ya pokoknya nanti diistikharai ya, diistikharai siapa yang paling baik. Jangan sampai kita menyoblosnya karena uang ya. Bahkan kita harus mengeluarkan uang karena tadi wajah itu bi amwalikum ya, bi amwalihim. Kadang-kadang kita tidak mau nyoblos kalau tidak ada uangnya. Nah, ini namanya kita tidak jihad itu ya. Maka mari ketika ada ada coblosan, wajib bagi kita yang belum didaftar ya sekarang harus mendaftarkan diri ya, supaya nanti yang menang adalah yang kita pilih gitu ya. Tapi kadang-kadang ini memang ada godaan ya, ada godaan. Yang ini mengajak ini, yang ini mengajak ini. Yang penting mana menurut kita itu yang paling baik ya. Jangan terpengaruh, jangan karena ada sentimen pribadi kemudian tidak mau milih itu ya, jangan sampai. Ini betul-betul sangat penting ya. Bahkan ketika kami mengikuti harlah P3 di Semarang ya, Mbah Kiai Bisri, yaitu abahnya Mbah Gusmus ya, itu mengatakan begini, ketika dulu adalah akan adanya pemilu ya. Dawuhnya begini, pemilu lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Wah, banyak yang kaget ya. Ternyata alasannya apa? Kalau pemilu tidak bisa dikodoni, tidak ada pemilu kodoan ya. Tapi kalau sholat ketinggalan masih bisa dikodoni. Ini saking pentingnya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk memilih anggota DPR. Anggota DPR ini akan menentukan aturan-aturan di daerah ya. Nah, umpamanya di daerah ini dilarang menjual minuman keras, itu dari DPR ya. Tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada putusan dari DPR. Maka anggota DPR harusnya ya, karena ini juga orang Islam enggak semua ya, yang dipilih harusnya anggota DPR yang betul-betul memperjuangkan agama Islam. Ini perjuangan kita
perjuangan kita. Jangan mau kita dibayar hanya sedikit untuk milih yang tidak baik. Ini kerugian bagi kita, dan itu namanya kita tidak berjuang untuk agama kita. Ini betul-betul sangat penting. Maka kami harapkan Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan keterangan kepada masyarakatnya yang Islam, yang ahli sunnah wal jamaah ini, supaya giat untuk ikut nyoblos semuanya. Ya, ini maka ini yang sangat-sangat penting. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, jadi wajah itu bi amrihim baru wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Mereka inilah yang betul-betul imannya, kalau mau iman kepada Allah, iman Rasulnya, kemudian tidak ragu dan berjihad dengan harta dan dirinya untuk membela fisabilillah, untuk membela agama Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kami, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai ahli ilmi